Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi rotasi sumbu mata kuliah geometri analitik. Sebelumnya, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Putri Regina dengan 3 NIM digit terakhir 151. Saya Alfiarani dengan NIM akhir 156. Saya Lia Arun Hasbitasari dengan NIM akhir 183. Saya Uli Rulaini dengan NIM terakhir 185. Saya Atika Salsabila Rahmawati dengan NIM akhir 186. Mari kita belajar bersama. Tiktok. Baik, untuk pembahasan pada materi rotasi sumbu yang pertama yaitu ada pengertian rotasi sumbu, kemudian teorema 1, bentuk umum persamaan berderajat 2, dan teorema 2. Untuk yang pertama, pengertian dari rotasi sumbu. Sumbu-sumbu koordinat X, Y diputar atau dirotasikan terhadap titik asal O dengan sudut putar θ, menghasilkan sumbu-sumbu koordinat U, P. Dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri yang cukup sederhana, dapat ditemukan hubungan berupa persamaan dalam X, Y, U, dan V. Untuk yang kedua, teorema 1. Jika sumbu-sumbu X, Y diputar terhadap titik asal sebesar sudut θ menghasilkan sumbu U, V, maka koordinat X, Y dan koordinat U, V dari suatu titik dinyatakan dengan hubungan sebagai berikut. X sama dengan U cos θ min V sin θ, dan Y sama dengan U sin θ plus V cos θ. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada pembuktian dari teorema 1. Jadi ini dimisalkan ada garis OP, itu adalah R, dan sudut V adalah sudut antara garis OP dan sumbu U positif, dan sudut θ yaitu sudut antara sumbu X positif dan sumbu U. Nah, pada segitiga OPC, berlaku cos θ plus V sama dengan X per R, atau X sama dengan R cos θ plus V, sama dengan R cos V cos θ min R sin V sin θ. Karena U sama dengan R cos V dan V sama dengan R sin V, maka X sama dengan U cos θ min V sin θ. Dengan cara serupa untuk Y-nya diperoleh Y sama dengan U sin θ plus V cos θ. Kemudian kita masuk ke contoh pertama, yaitu tentukan koordinat titik P 1, min 2 setelah susunan sumbu dirotasikan sejauh θ sama dengan pi per 3, atau 60 derajat. Penyelesaiannya dari rumus rotasi kita mempunyai X sama dengan U cos pi per 3 min V sin pi per 3. Ekuivalen dengan X sama dengan 1/2 U min 1/2 akar 3V. Ekuivalen dengan 1 sama dengan 1/2 U min 1/2 akar 3V. Kemudian Y sama dengan U sin pi per 3 plus V cos pi per 3. Ekuivalen dengan Y sama dengan 1/2 akar 3U plus 1/2V. Ekuivalen juga dengan min 2 sama dengan 1/2 akar 3U plus 1/2U. Mohon maaf, di sini saya ulangi, ekuivalen dengan min 2 sama dengan 1/2 akar 3U plus 1/2V. Dari sistem persamaan ini, kita memperoleh U sama dengan 1/2 min akar 3, dan V sama dengan min 1 min 1/2 akar 3. Jadi, koordinat titik P terhadap susunan sumbu baru adalah 1/2 min akar 3, min 1 min setengah akar 3. Kemudian saya akan menunjukkan GeoGebranya. Sudah terlihat ya GeoGebranya. Jadi kita masukkan untuk titik P, yaitu 1, min 2, kemudian titik O atau 0,0, X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Kemudian kita masukkan persamaan baru, yaitu R sama dengan setengah min akar 3, min 1 min setengah akar 3. Kemudian terhadap sumbu X kita rotasikan terhadap titik pusat sebesar 60 derajat atau pi per 3.
Kemudian sumbu Y sebesar 60 derajat searah jarum jam dan menghasilkan grafik seperti berikut. Kemudian untuk contoh yang kedua, tentukan persamaan garis Y sama dengan 3X min 5 setelah susunan sumbu dirotasikan sejauh θ sama dengan pi per 6 atau 30 derajat. Penyelesaiannya dari rumus rotasi kita mempunyai X sama dengan U cos pi per 6 min V sin pi per 6. Ekivalen dengan X sama dengan setengah akar 3U min setengah V. Y sama dengan U sin pi per 6 plus V cos pi per 6. Ekivalen dengan Y sama dengan setengah U plus setengah akar 3V. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan garis Y sama dengan 3X min 5, maka diperoleh setengah U plus setengah akar 3V sama dengan 3 dikali setengah akar 3U min setengah V min 5. Ekivalen dengan 1 min 3 akar 3U plus min 3 plus akar 3V plus 10 sama dengan 0. Jadi persamaan garis Y sama dengan 3X min 5 setelah susunan sumbu baru adalah 1 min 3 akar 3 dikali U plus min 3 plus akar 3 dikali V plus 10 sama dengan 0. Kemudian untuk GeoGebranya, kita masukkan persamaan yang pertama yaitu Y sama dengan 3X min 5. Kemudian A sama dengan titik pusat 0,0, X sama dengan 0, dan Y sama dengan 0. Kita masukkan persamaan yang baru, yaitu setengah X plus setengah akar 3 Y sama dengan 3. Kemudian terhadap sumbu X kita rotasikan dengan titik pusat 0,0 sejauh 30 derajat searah jarum jam. 30 derajat itu pi per 6. Kemudian terhadap sumbu Y kita rotasikan juga terhadap titik pusat sejauh 30 derajat searah jarum jam. Dan menghasilkan grafik seperti berikut. Untuk selanjutnya, contoh nomor 3, tentukan persamaan 2x kuadrat plus 2y kuadrat min 4x plus 2y min 12 sama dengan 0 setelah susunan sumbu dirotasikan sejauh θ sama dengan pi per 4. Untuk penyelesaiannya, dari rumus rotasi, kita mempunyai x sama dengan u cos pi per 4 min v sin pi per 4 sama dengan ekuivalen x sama dengan setengah akar 2u min setengah akar 2v. Untuk y-nya sama dengan U sin pi per 4 plus V cos pi per 4 ekuivalen dengan Y sama dengan setengah akar 2U ditambah setengah akar 2V. Kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan asalnya, yaitu 2x kuadrat plus 2y kuadrat min 4x plus 12y min 12 sama dengan 0, maka diperoleh hasil akhirnya yaitu 2u kuadrat plus 2v kuadrat plus 4 akar 2u plus 8 akar 2v min 12 sama dengan 0. Jadi persamaan tersebut setelah susunan sumbu baru adalah 2u kuadrat plus 2v kuadrat plus 4 akar 2u plus 8 akar 2v min 12 sama dengan 0. Kemudian, saya akan menunjukkan untuk GeoGebranya. Di sini, saya telah memasukkan persamaan asalnya, yaitu 2x kuadrat plus 2y kuadrat min 4x plus 12y min 12 dengan 0, yang akan dirotasikan sejauh 45 derajat. Yang pertama, kita
merotasikan sumbu X dan sumbu Y-nya terlebih dahulu. Sejauh 45 derajat. Kemudian sumbu Y-nya. Kemudian untuk lingkarannya. Nah, jadi ini adalah lingkaran setelah sumbu baru. Nah, sumbu barunya ini yang ini. Untuk contoh soal nomor 4, tentukan persamaan-persamaan kurva min X, Y sama dengan 1 jika susunan sumbu koordinat dirotasikan sejauh θ sama dengan pi per 4. Dari rumus rotasi kita mempunyai X sama dengan U cos pi per 4 min V sin pi per 4 diperoleh X sama dengan setengah akar U min setengah akar, X sama dengan setengah akar 2U min setengah akar 2V. Untuk Y-nya sama dengan U sin pi per 4 plus V cos pi per 4 diperoleh Y sama dengan setengah akar 2U ditambah setengah akar 2V. Nah, kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan asalnya, yaitu XY sama dengan 1, maka diperoleh hasil akhirnya setelah dirotasi, yaitu U kuadrat per 2 min V kuadrat per 2 sama dengan 1. Diketahui susunan persamaan sumbu baru tersebut adalah bentuk dari persamaan hiperbola. Nah, ini adalah untuk GeoGebra-nya. Di sini telah dimasukkan persamaan asalnya, yaitu min XY sama dengan 1. Kemudian akan dirotasikan yang pertama untuk sumbu X-nya. Sejauh pi per 4 atau 45 derajat. Kemudian untuk sumbu Y-nya. Kemudian untuk grafik hiperbolanya. Sejauh 45 derajat. Nah, jadi ini adalah tampilan setelah sumbu dirotasikan. Ini untuk sumbu barunya. Kemudian ini untuk grafik hiperbolanya. Kemudian selanjutnya, pembahasan nomor 3 yaitu bentuk umum persamaan berderajat 2 dengan dua variabel. Cara untuk menentukan besarnya sudut rotasi dapat dilakukan dengan menghilangkan suku campuran dan mengenali jenis kurvanya. Perhatikan persamaan AX kuadrat ditambah BXY ditambah CY kuadrat ditambah DX ditambah EY ditambah F sama dengan 0. Dengan mensubstitusikan X sama dengan U cos θ min V sin θ dan Y sama dengan U sin θ plus V cos θ, persamaan tersebut akan menjadi AU kuadrat ditambah BUV ditambah CV kuadrat ditambah DU ditambah EV ditambah F sama dengan 0 dengan A sama dengan A cos kuadrat θ ditambah setengah B sin 2 θ ditambah C sin kuadrat θ. Kemudian B sama dengan min A sin 2 θ ditambah B cos 2 θ ditambah C sin 2 θ. Kemudian C sama dengan A sin kuadrat θ dikurangi setengah B sin 2 θ ditambah C cos kuadrat θ. Kemudian D sama dengan D cos θ plus E sin θ. Dan E sama dengan min D sin θ plus E cos θ. Oke, selanjutnya, agar persamaan AU kuadrat ditambah BUV ditambah CV kuadrat ditambah DU ditambah EV ditambah F sama dengan 0 tidak memuat suku campuran UV, maka haruslah B sama dengan 0 atau B cos 2 θ dikurangi A min C sin 2 θ sama dengan 0. Berarti kotangan 2 θ sama dengan A min C per B. Jadi untuk menghilangkan suku campuran, harus memilih θ sedemikian sehingga kotangan 2 θ sama dengan A dikurangi C per B. Dengan ketentuan 2 θ harus lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan pi. Nah, perhatikan persamaan AU kuadrat ditambah BUV ditambah CV kuadrat ditambah DU ditambah EV ditambah F sama dengan 0 sudah tidak memuat suku campuran UV. Jika grafik dari persamaan ini ada, maka grafiknya berupa yang pertama, elips atau sebuah titik jika A tidak sama dengan C dan A dikali C itu positif. Grafik yang kedua berupa parabola atau dua garis sejajar jika A atau C sama dengan 0, dan grafik yang ketiga hiperbola atau dua garis yang berpotongan jika A dikali C itu negatif. Oke, kita lanjut ke contoh soal.
Tentukan suatu rotasi susunan sumbu agar suku campuran pada bersamaan X kuadrat ditambah 2 akar 3XY ditambah 3Y kuadrat ditambah 8 akar 3X min 8-nya sama dengan 0 dapat lenyap. Tentukan pula jenis kurvanya. Untuk penyelesaiannya, pada persamaan di soal ya, X kuadrat ditambah 2 akar 3X ditambah 3Y kuadrat ditambah 8 akar 3X min 8Y sama dengan 0 dipunyai A sama dengan 1, B sama dengan 2 akar 3, C sama dengan 3, D sama dengan 8 akar 3, dan E sama dengan min 8. Nah, tetapi karena di sini kita hanya mencari kotangan 2 theta, jadi kita hanya membutuhkan A, B, dan C. Nah, jadi kotangan 2 theta sama dengan A dikurangi C sama per B. Sama dengan A-nya 1, C-nya 3, 1 dikurangi 3 dibagi B-nya 2 akar 3 menghasilkan negatif 1 per akar 3. Nah, di sini kotangan yang hasilnya negatif 1 per akar 3 yaitu 2pi per 3. Kotangan 120 derajat ya. Jadi 2 theta sama dengan 2pi per 3. Atau kita sederhanakan lagi, tetanya itu sama dengan pi per 3. Atau 60 derajat. Nah, hal ini berarti rotasi susunan sumbu sejauh theta sama dengan 60 derajat akan melenyapkan suku campuran XY. Nah, untuk rumus rotasinya, X sama dengan U cos theta dikurangi V sin theta sama dengan U cos theta-nya ini kita masukkan tadi pi per 3 dikurangi V sin pi per 3. Nah, menghasilkan cos dari cos 60 itu setengah. Jadi kita bisa tuliskan setengah U dan sin dari 60 derajat itu setengah akar 3. Bisa kita tuliskan juga setengah akar 3 V. Nah, untuk yang Y sama dengan U sin theta ditambah V cos theta sama dengan U sin pi per 3 ditambah V cos pi per 3 sama dengan setengah akar 3U ditambah setengah V. Untuk mengetahui jenis kurvanya, kita substitusikan X tadi ya, setengah U dikurangi setengah akar 3V dan Y sama dengan setengah akar 3U ditambah setengah V ke dalam persamaan yang ada di soal, sehingga bentuknya menjadi, nah soalnya X kuadrat ditambah 2 akar 3XY ditambah 3Y kuadrat ditambah 8 akar 3X min 8Y sama dengan 0. Kita masukkan X dan Y-nya ke dalam persamaan tadi, menghasilkan setengah U dikurangi setengah akar 3V kuadrat ditambah 2 akar 3 dikalikan setengah U dikurangi setengah akar 3V dikalikan setengah akar 3U ditambah setengah V ditambah 3 dikalikan setengah akar 3U ditambah setengah V kuadrat ditambah 8 akar 3 dikalikan setengah U dikurangi setengah akar 3V dikurangi 8 dikalikan setengah akar 3U ditambah setengah V sama dengan 0. Nah, menghasilkan 4U kuadrat dikurangi 16V sama dengan 0 dan dapat kita sederhanakan kembali menjadi U kuadrat sama dengan 4V. Jadi persamaan X kuadrat ditambah 2 akar 3XY ditambah 3Y kuadrat plus 8 akar 3X min 8Y sama dengan 0 merupakan persamaan parabola. Untuk pembuktian geometranya akan saya buktikan. Apakah sudah terlihat? Udah ya. Oke, tadi kan kita tulis terlebih dahulu persamaannya kuadrat sama X kuadrat tambah 2 akar 3X ditambah 3Y kuadrat ditambah 8 akar 3X dikurangi 8Y. Nah, ini persamaan awal membentuk parabola ya. Nah, setelah itu kita tuliskan X titik pusatnya 0,0. Nah, setelah itu kita masukkan juga X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Nah, di sini kita rotasikan sumbu X, rotasikan. Nah, di sini kita rotasikan sumbu X dengan, rotasikan titik X dengan sumbu Y sebesar pi per 3, berarti 60 derajat, searah jarum jam. Oke. Setelah itu kita rotasikan juga, rotasikan sumbu X dengan titik pusat X sejauh 60 derajat. Searah jarum jam. Oke. Nah,
Setelah itu kita rotasikan titik pusat X dengan persamaan awal tadi, X kuadrat sampai min 8Y, kita rotasikan sejauh 60 derajat, pi per 3, ke arah jarum jam. Kita klik OK. Nah, kita ganti warna biar tampak berbeda. Merah misalnya. Ya. Nah, ini merupakan persamaan baru ya yang sudah dirotasikan dari persamaan awal. Nah, kan tadi kita juga sudah mengerjakan menggunakan rumus ya. Coba kita cek apakah sama dengan yang di GeoGebra. Tadi hasilnya itu U kuadrat ya, berarti X kuadrat sama dengan, tadi U kuadrat sama dengan 4V, berarti 4Y. 4Y. Nah, ternyata sama ya. Ini kan berarti kalau menggunakan tadi manual, kita menggunakan rumus. Nah, ini hasilnya kalau menggunakan GeoGebra warna merah. Jadi terbukti benar bahwa untuk susunan sumbu agar suku campuran pada persamaan X kuadrat ditambah 2 akar 3X ya, ditambah 3Y kuadrat ditambah 8 akar 3X min 8Y sama dengan 0, itu menghasilkan persamaan baru yaitu X kuadrat ditambah 4Y. Oke, selanjutnya adalah contoh soal yang ke-6. Gunakan rotasi susunan sumbu untuk menghilangkan suku campuran XY pada persamaan 13X kuadrat ditambah 6 akar 3XY ditambah 7Y kuadrat min 32 sama dengan 0. Gambarkan juga grafiknya. Untuk penyelesaiannya, pada persamaan 13X kuadrat ditambah 6 akar 3XY ditambah 7Y kuadrat min 32 sama dengan 0 dipunyai A sama dengan 13, B sama dengan 6 akar 3, dan C sama dengan 7. Berarti ketangan 2 theta sama dengan A min C per B sama dengan 13 min 7 per 6 akar 3 sama dengan 1 per 3. 1 per akar 3, jadi kotangan 2 theta sama dengan 1 per 3 akar 3 atau theta sama dengan pi per 6. Ingat bahwa X sama dengan U cos theta min V sin theta dan Y sama dengan U sin theta plus V cos theta, maka rumus rotasinya adalah X sama dengan U cos theta min V sin theta sama dengan U cos pi per 6, V sin pi per 6 sama dengan setengah akar 3U min setengah V. Y sama dengan U sin theta plus V cos theta sama dengan U sin pi per 6 plus V cos pi per 6 sama dengan setengah U ditambah setengah akar 3V. Untuk mengetahui jenis kurvanya, kita substitusikan X sama dengan setengah akar 3U min setengah V, dan Y sama dengan setengah U plus setengah akar 3V ke dalam persamaan di atas, sehingga bentuknya menjadi 13X kuadrat ditambah 6 akar 3XY ditambah 7Y kuadrat min 32 sama dengan 0. Itu ekuivalen dengan 13 dikali setengah akar 3U min setengah V dikuadratkan, kemudian ditambah 6 akar 3 dikali setengah akar 3U dikurangi setengah, kemudian dikali setengah U ditambah setengah akar 3V, ditambah 7 dikali setengah U ditambah setengah akar 3V, kemudian dipangkatkan 2 dikurangi 32 sama dengan 0. Setelah dijabarkan dan disederhanakan, maka bentuk persamaannya berubah menjadi U kuadrat per 2 ditambah V kuadrat per 8 sama dengan 1, yang sebenarnya merupakan persamaan berbentuk elips. Kemudian selanjutnya saya akan menampilkan geogebranya. Pertama-tama saya sudah memasukkan persamaan awalnya yang berbentuk elips dan membuat titik tengahnya yaitu 0,0 dan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kemudian kita akan rotasikan sumbu X dan sumbu Y-nya.
Kita rotasikan sumbu Y terhadap titik A sebesar 30 derajat searah jarum jam. Kemudian sumbu Y terhadap titik A sebesar 30 derajat searah jarum jam juga. Setelah itu kita juga akan merotasikan persamaan awal ini terhadap titik A sebesar 30 derajat searah jarum jam. Kita akan mengganti warna terlebih dahulu untuk memperjelas. Kita beri warna merah. Nah, persamaan baru ini adalah yang berwarna merah ini. Selanjutnya, teorema 2. Jika grafik dari persamaan kuadrat dalam X, Y di R2 adalah AX kuadrat ditambah BXY ditambah CY kuadrat ditambah DX ditambah Y ditambah F sama dengan 0, dengan B tidak sama dengan 0 itu ada, maka grafiknya berupa yang pertama, elips atau titik jika B kuadrat dikurangi 4AC negatif. Kemudian grafiknya berupa parabola atau dua garis sejajar jika B kuadrat dikurangi 4AC itu sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, grafiknya berupa hiperbola atau dua garis berpotongan jika B kuadrat dikurangi 4AC positif. Kemudian selanjutnya, contoh, gunakan rotasi dan translasi susunan sumbu untuk menentukan jenis kurva dengan persamaan 2x kuadrat ditambah 6xy, persamaan 2x kuadrat dikurang 6xy ditambah 2y kuadrat ditambah 10 akar 2x dikurangi 15 sama dengan 0. Gambarkan juga grafiknya. Penyelesaiannya, pada persamaan di atas dipunyai A sama dengan 2, B sama dengan 6, B sama dengan negatif 6, dan C sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus kotangan 2 alfa, kotangan 2 theta didapatkan theta sama dengan pi per 4. Selanjutnya, rumus rotasinya adalah X sama dengan setengah akar 2U dikurangi setengah akar 2V, dan Y sama dengan setengah akar 2U dikurangi setengah akar 2V. Kemudian substitusikan X dan Y ke dalam persamaan awal, kita memperoleh bentuk persamaan, yaitu negatif U kuadrat ditambah 5V kuadrat ditambah 10U dikurangi 10V dikurangi 15 sama dengan 0. Dengan melengkapi kuadrat, persamaan ini dapat diubah menjadi negatif dalam kurung U dikurangi 5 dikuadratkan ditambah 5 dalam kurung V dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan negatif 5. Kemudian setelah translasi susunan sumbu UV, sehingga titik asal yang baru dalam koordinat UV adalah 5,1, maka kita mempunyai persamaan R kuadrat per 5 dikurangi S kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan ini merupakan persamaan hiperbola. Selanjutnya saya akan menunjukkan hasil dengan geogebranya. Di sini sudah saya masukkan rumus awalnya, kemudian titik 0,0. Kemudian kita rotasikan persamaan dan juga titik terhadap titik sejauh tadi kan pi per 4 yaitu 45 derajat. Arah jarum jam oke. Kemudian selanjutnya kita masukkan titik translasinya yaitu 5,1. Kemudian sudah. Selanjutnya kita translasikan hasil rotasi tadi dengan B. Nah, ini sudah teman-teman hasilnya. Kemudian selanjutnya contoh 8, gunakan rotasi dan translasi susunan sumbu untuk menentukan jenis kurva dengan persamaan X kuadrat ditambah akar 3XY ditambah 2Y kuadrat ditambah akar 3X dikurangi Y dikurangi 8 sama dengan 0. Penyelesaiannya, pada persamaan di atas dipunyai A sama dengan 1, B sama dengan akar 3, dan C sama dengan 2.
Nah, kita substitusikan ke dalam rumus kotangan 2 theta, mendapatkan hasil theta sama dengan pi per 3 atau 60 derajat. Kemudian selanjutnya, rumus rotasi X dan Y tadi, X-nya sama dengan setengah U dikurangi setengah akar 3V, dan Y sama dengan setengah akar 3U dikurangi setengah T. Substitusikan X dan Y ke dalam persamaan awal. Kita peroleh persamaan baru yaitu 5U kuadrat ditambah V kuadrat dikurangi 4V dikurangi 16 sama dengan 0. Dengan melengkapkan kuadrat, persamaan ini dapat diubah bentuknya menjadi 5U kuadrat ditambah dalam kurung V dikurangi 2 dikuadratkan dikurangi 20 sama dengan 0. Setelah susunan sumbu, UV ditranslasikan sehingga titik asal yang baru dalam koordinat UV adalah 0,2. Maka persamaannya menjadi R kuadrat dikurangi 4 ditambah S kuadrat dikurangi 20 sama dengan 1. Nah, persamaan terakhir ini merupakan persamaan elips. Kemudian saya tunjukkan hasil dari GeoGebra-nya. Di sini saya sudah memasukkan persamaan awal dan juga titik asal 0,0. Selanjutnya kita rotasikan sejauh pi per 3 yaitu 60 derajat clockwise. Oke. Kemudian selanjutnya kita memasukkan titik translasinya yaitu 0,2. Kemudian kita translasikan. Ini apa hasil akhir dari rotasinya dengan B ke A. Nah, yang saya merahkan itu adalah hasil translasi terakhir. Bisa dilihat di sini juga sama dengan yang saya inikan tadi. Terima kasih. Gimana nih teman-teman, apakah sudah paham mengenai materi rotasi sumbu? Semoga sudah tambah paham ya. Oke, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan atau masih belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!